Jadi tengah pelemah rupiah dan perlambatan ekonomi yang menekan konsumsi, sektor farmasi dan makanan menunjukkan ketangguhannya. Konimex jadi salah satu contohnya, bukan hanya memperluas pasar ekspor ke Kanada, tapi juga mengejarkan inovasi di bidang alat kesehatan lewat kolaborasi dengan universitas dalam negeri. Lalu bagaimana strategi Konimex menjaga efisiensi, margin, dan ekspansi global di tengah tekanan ekonomi? Konimex pertama kali secara perdana ekspor ke Kanada 10 Juni 2025 lalu. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kepada pemirsa CNBC Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ekspor Kanada ini saya secara pribadi dan secara corporate melihatnya tidak dilihat dari secara kuantitatifnya dulu atau skala ekspor volumenya. Tapi ini menjadi strategic breakthrough untuk corporate kami karena memang region seperti Kanada ini kan dikenal dari sisi regulasi yang jauh lebih ketat dibanding negara-negara lain dan tergolong negara maju. Jadi ini merupakan suatu validation point untuk produk Indonesia, khususnya Konimex, bahwa kita bisa menembus pasar Kanada dari sisi regulasi dan juga penerimaan market. Sehingga kami harap ini akan ada regional spillover dari Kanada ini untuk strategic gateway untuk bisa masuk ke region-region sekitarnya, adjacent regions, misalnya Amerika Utara, Dan lain-lain. Meksiko dan lain-lain. Dan ini sebenarnya akan membantu juga standing kita produk Indonesia di panggung dunia. Karena saat kita menghadapi trading partner baru atau country baru, itu menjadi validation point untuk kita bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang proven untuk bisa memasuki region yang tough seperti itu. Pak Edward, saya juga ingin tanya, produk apa yang diekspor ke Kanada? Kalau di tahap sekarang kita baru produk confectionery sama food products dan Apa snack saja products. berarti? Ada nano-nano, ada exhaust, ada beberapa produk food kita, wafer dan segala macam. Jadi secara regulasi memang food products jauh lebih less kompleks dibanding produk obat-obatan, farmasi. Makanya time to marketnya lebih cepat. Tapi tadi Anda bilang bahwa ini bisa jadi pemantik tujuan ekspor lainnya di luar Kanada seperti Amerika Utara, Meksiko, dan lain-lain. Berarti sudah ada di roadmap dari Konimex untuk ekspor ke daerah sana, apa seperti apa, Pak? Ya tentu. Itu kan itu continuing efforts dari kita untuk terus meningkatkan kontribusi ekspor ke kita. Kita tahu Konimex sudah melakukan ekspansi ke banyak negara dari lagi segi ekspor ya. Ada Singapura, Malaysia, Myanmar, Arab Saudi. Nah ini 10 Juni ini baru-baru saja nih Kanada. Nah dari sisi margin dan risiko valuta, pasar negara mana yang paling menarik, mana juga yang paling challenging? Pada dasarnya ekspor margin kita lebih baik daripada domestik. Baik untuk food dan farmasi. Justru margin lebih besar ya ekspor? Margin lebih baik. Pada dasarnya kan kita local cost dan kita terimanya dolar. Kan? Tapi di samping itu ada faktor denominasi mata uang juga, ya rupiah against peso misalnya. Itu juga memperbesar margin kita. Jadi produk yang mirip-mirip yang kita jual di domestik itu kita bisa jual dengan menyesuaikan denominasi mata uang di negara tersebut sehingga rupiah tuh rupiahnya lebih baik marginnya. Nah, kalau kita bicara strategi hedging, setiap tahun kan kita selalu mempunyai forecast financial modeling untuk melakukan beberapa skenario dan stress test terhadap skenario yang akan terjadi, gitu kan. Secara balance sheet hedging tentu kita lakukan terus-menerus. Balance sheet hedging, natural hedging, ya kita terima dolar, pengeluaran dolar dan sebagainya. Dan kebanyakan kan kalau di Indonesia ini 80-90% kita masih impor bahan bakunya, terutama di industri obat. Jadi kan currency exposure itu besar. Currency risk itu kan selalu ada. Jadi betapa pentingnya untuk bisnis seperti kita untuk memperkuat
hedging strategi itu. Ya. Ya, Dan itu yang selalu dilakukan karena pasar ekspornya juga besar ya untuk Konimex Group. betul, Ya. ya. Tantangan utama untuk menjalankan bisnis Konimex Group apa, Mas? Anda melihatnya dari kacamata seorang Chief Strategy Officer. Oke. Kalau dari saya, market ini consumer goods terutama. Kita bagi antara dua ya, antara farmasi dan food ini kan Ya. tantangannya berbeda. Kalau farmasi ini kita harus memaintain product quality, karena itu hubungannya nanti sama efficacy. Tapi juga kita harus turut mendukung dan juga bekerja sama sama regulator, agar perkembangan regulasi ini bisa kita sama-sama benefit secara stakeholder. Nah, itu menjadi tantangan sendiri, tapi yang harus kita ikuti. Nah, kalau di food ini lebih terkait konsistensi daripada product quality yang hubungannya sama taste profile, karena itu yang akan membangun loyalty itu sendiri. Dari segi regulasi atau kebijakan, apa aspirasi Anda untuk pemerintah agar industri FMCG dan juga farmasi Indonesia bisa tumbuh semakin besar lagi? Saya pertama mau ucapkan apresiasi dulu, terutama kepada stakeholder yang sering kita bekerja sama, yaitu kan ada Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, termasuk Kementerian Perdagangan juga terkait ekspor gitu kan. Mereka kan punya interest untuk balancing antara pertumbuhan industri, menjaga interest daripada konsumen, ya kan, dan juga mendongkrak ekspor. Nah, tentu kita sebagai pelaku industri ini kita sama-sama punya agenda khusus nih, gitu, untuk bisa meningkatkan kemandirian healthcare industri di Indonesia ini. Yaitu kemarin pas waktu pandemi COVID itu kan menjadi wake up call nih untuk kita semua, bahwa ternyata kemandirian industri healthcare ini belum sesuai ekspektasi. Nah, dari situ kita menyadari bahwa supply chain sovereignty untuk healthcare ini begitu penting. Jadi jangan dinilai dari bukan masalah efisiensi atau bukan masalah kuantitinya saja, tapi juga masalah hal yang strategis, hal strategis nasional yang harus ditempuh gitu. Nah, ya kalau dari kami pelaku industri tentu selalu bekerja sama dengan mereka agar semua stakeholders interest itu bisa diprotek. Ya ke depan kami kan mengejar ekspor ya, untuk ada percepatan atau insentif, dan itu sebenarnya mereka sudah lakukan. Dan itu yang kami apresiasi gitu. Ada research and development yang kita lakukan, itu kan menjadi tax insentif juga. Tadi katanya sudah bekerja sama dengan universitas. UI juga misalnya. Nah, kan kalau ekspor ada percepatan perizinan untuk mendorong ekspor, gitu kan. Dan simplifikasi regulasi untuk produk resiko rendah. Sebenarnya upaya mereka sudah lakukan lah.